Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Matan Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Masih dalam kitab shalah, tentunya dalam babul ibadat, dan bab yang terakhir kita ambil kemarin tentang bab hukum menjaharkan basmalah di dalam sholat, dan juga kita lanjutkan dengan bab sujud as-sahw. Kesimpulan untuk bab yang pertama, ada dua masalah. Pertama, hukum membaca basmalah, dan ini berasal dari hukum basmalah itu sendiri. Apakah dia ayat dari Al-Quran atau ayat dari setiap surah dari Al-Quran, ataukah tidak? Karena kalau untuk keberadaannya sebagai ayat dari Al-Quran, jelas disepakati itu ayat dari Al-Quran. Tapi yang jadi masalah, apakah dia ayat dari setiap surah Al-Fatihah dan selainnya, ataukah tidak? Ini yang menjadi akar permasalahan. Dan yang rajih Allah Ta'ala kemarin apa? Dia adalah ayat dari Al-Quran, tapi bukan ayat dari setiap surah. Kenapa diturunkan kalau begitu? Untuk memisahkan antara satu surah dengan yang lainnya. Dalilnya jelas semua. Dalilnya jelas. Pertama, taqsimus shalah, hadis qudsi. Allah membagi Al-Fatihah dalam salat seorang hamba menjadi dua. Kemudian langsung Allah buka dengan kata Alhamdulillah, menunjukkan bahwa basmalah tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Adapun dalam surah yang lainnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya, Nabi SAW pernah berkata, sungguhnya dalam Al-Quran ada satu surah berjumlah 30 ayat yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi membuka dengan firman Allah apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk al-ayah. Surah Al-Mulk. Nabi tidak sebutkan basmalah. Dan juga surah Al-Mulk berapa ayatnya semua? 30. Pakai basmalah atau tidak? Tidak. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa turunnya Al-Fatihah ini atau basmalah untuk memisahkan antara surah dengan surah yang lainnya, apa yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam, kata seorang sahabat, kana ya'lamul fasla la ya'lam al-fasla baina as-suwari hatta nazalat ilaihi bismillahirrahmanirrahim. Dahulu Nabi belum tahu bahwa di setiap surah ada pemisah antara satu surah dengan yang lainnya sampai turun bismillahirrahmanirrahim. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa membaca basmalah disyariatkan. Paham ini? Masalah yang kedua, bagaimana cara membacanya? Khususnya dalam sholat jahriyah. Apakah dia juga dijaharkan seperti menjaharkan basmalah atau tidak? Berapa pendapat kemarin? 3. Pertama, ada yang mengatakan dijaharkan. Karena sebagaimana dia berpendapat bahwa dia adalah ayat dari Al-Quran, maka sebagaimana kita jaharkan Al-Quran, dia juga dia dijaharkan. Orang yang tidak berpendapat bahwa dia bukan ayat dari Al-Quran, dia mengatakan tidak jahar, tidak pun sir. Paham ini? Tapi Allah Ta'ala yang dekatnya, pendapat yang mengatakan dia tetap dibaca, tapi disirkan. Kenapa? Karena untuk menjaharkannya, ada hadits yang lain yang menjelaskan, yaitu hadits bab kemarin. Hadits Anas bin Malik mengatakan bahwa dia pernah sholat di belakang Nabi, di belakang para sahabat, khususnya khulafa ar-rasyidun, tidak ada yang membaca basmalah. Paham ini? Tidak ada yang membaca atau menjaharkan basmalah. Nah, kemudian bab sujud sahwi, kesimpulannya sujud sahwi terjadi karena berapa hal? 3 hal. Pertama, menambah atau mengurang. Yang kedua, mengurang. Yang ketiga, ragu. Paham ini? Pertama menambah, yang kedua kurang, yang ketiga ragu. Haditsnya sudah kita bacakan kemarin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innama ana basyarum mislukum. Nasitu kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakkiruni." Paham ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak lain, saya ini sama seperti kalian. Saya ini hanyalah manusia seperti kalian. Saya lupa seperti kalian lupa. Maka kalau saya lupa, ingatkan saya. Kemudian dilanjut dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kalau ada di antara kalian yang ragu akan sholatnya, falyataharra as-shawab, maka dia ambil yang paling meyakinkannya. Contoh, dia sholat 3 atau 4 rakaat, dia ragu.
maka dia ambil yang meyakinkan. Berapa? Yang paling sedikit, pasti lebih yakin. Karena jangan sampai dia kira banyak, ternyata masih sedikit. Dia kira 4, ternyata masih 3. Ya kan? Maka dia ambil yang sedikit. Adapun nanti kata Nabi SAW, kemudian dia sempurnakan sholatnya dan dia sujud setelah dia salam. Adapun kaifiat salam, maka para ulama berselisih di dalamnya. Ada yang mengatakan mutlak kaifiat sujud. Mutlak semuanya berada sebelum salam. Dan sebagian mengatakan mutlak semuanya setelah salam. Karena hadits warid menjelaskan akan keduanya, sebelum dan setelah. Pendapat yang paling dekatnya Allah Ta'ala alam yang menggabungkan antara keduanya. Dengan mengeluarkan, dengan menjadikan jalan keluar, kalau misalkan kesalahan yang terjadi atau kelupaan yang terjadi karena pengurangan. Paham ini? Maka sujudnya kapan? Sebelum salam. Tapi kalau misalkan kesalahan atau kelupaan yang terjadi berupa penambahan, maka sujudnya setelah salam. Itu mengamalkan 2 hadits yang ada. Mengamalkan 2 hadits yang ada. Pertanyaannya, bagaimana kalau syak? Kalau ragu? Kata para ulama, dia sujud setelah salam. Dia sujud setelah salam. Kalau yang ragu tadi, antum rakaat ketiga ini, ragu. 3, 4. 3 atau 4. 3. Berarti tambah 1. Ya kan, kalau sholat duhur misalkan. Setelah itu sujudnya kapan? Setelah. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Dan beberapa faedah disebutkan, masail yang berkaitan dengan sujud sahwi, diantaranya hukum sujud sahwi bagi seorang makmum. Hukum sujud sahwi bagi seorang makmum. Para ulama juga berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada sujud bagi seorang makmum kecuali mengikuti imam. Tidak ada sujud bagi seorang makmum kecuali mengikuti imam. Haditsnya, hadits Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Inna maju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu tiada lain, dia ditunjuk menjadi imam untuk makmumnya supaya makmumnya mengikutinya. Nah, hanya saja dipermasalahkan, bagaimana kalau memang imam salah, kemudian dia tidak sujud. Tapi makmumnya, dia meyakini bahwa imam ini salah. Tapi dia tidak sujud, maka ditegur. Kalau imamnya tetap yakin, maka seorang makmum dia sujud. Karena sujud ini bukan hanya wajib bagi imam yang salah, tapi juga makmum. Paham ini? Tapi juga bagi makmum. Bagaimana terus kalau misalkan ada makmum, dia masuk pertengahan sholat, imamnya salah, keliru, tapi makmum tidak dapat kekeliruan imam. Paham ini? Contoh misalkan, imam tidak tasyahud pertama, pada sholat 2 tasyahud, langsung berdiri. Makmum masuk rakaat ketiga. Tiba-tiba di rakaat kedua, ya kan, imam sujud sahwi. Bagaimana hukum si makmum ini? Paham nggak? Bagaimana hukum si makmum? Ya kan? Ya dia sujud bersama imam. Kecuali kalau misalkan sujudnya setelah salam, dia sempurnakan sholat. Paham ini? Kalau dia dapat sujud sebelum salam ini, dia ikut. Paham? Kan belum salam, belum terputus sholatnya makmum. Paham tidak? Kan salahnya tadi apa? Pengurangan atau penambahan? Pengurangan, tidak tasyahud. Berarti sujudnya sebelum atau setelah? Yang masalah ini kalau makmum rakaat ketiga. Antum, apa ini? Sujud. 4 kali sujud orang sekarang. Antum bingung. Bagaimana ini? Belum salam juga imam. Itu sujud. Kata Syekhul Islam, tadinya dia sujud. Kecuali kalau sujudnya setelah salam. Dia sempurnakan sholat. Nah, itu diantara masalah yang berkaitan dengan hal ini. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, bab al-murur baina yadai al-musalli. Bab tentang hukum melewati orang yang sedang sholat. Ya tentunya di hadapannya. Karena ada kata baina yadai. Baik. Langsung kita baca. Karena dalam hadis ini atau dalam bab ini ada 4 hadis. Insyaallah kita selesaikan hari ini. Baik. An Abi Juhaimi ibn Simah atau ibn Simmah. Ini musyaddad atau tidak? Musyaddad di antum juga. Ibn Simmah. Ibn Simmah di situ. Nah, Al-Ansari radhiyallahu taala anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza alaihi min al-ithm, lakana ay yaqifa arba'in khairan lahu min ay yamurra baina yaday al-musalli." Dari Abu Juhaim Ibnu Simah atau Ibnu Simmah atau Sammah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andai kata seseorang yang melewati hadapan seseorang yang sholat tahu akan dosa yang bisa dia dapatkan terhadap perbuatannya tersebut, maka lebih baik baginya menunggu 40 daripada dia harus melewatinya. Andai kata orang yang melewati orang yang sedang sholat di hadapannya tahu dosa yang dia lakukan itu, maka dia akan lebih memilih untuk tinggal 40. Nanti akan datang apa yang dimaksudkan dengan 40, daripada dia harus melewatinya. Qala Abu An-Nadhr, ada antum sini? Nah, ini anunya ya, perawinya. La adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan. Beliau sendiri tidak tahu apakah yang dimaksud dengan 40 di sini, apakah hari, bulan, atau tahun. Ya, apakah hari, bulan, atau tahun. Tapi yang jelasnya datang dari beberapa riwayat. Di antaranya di dalam Sahih Ibn Hibban dan Sunan Ibn Majah dari hadits Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda dalam sambungan hadits, "Lakana ayyaqifa mi'ata amin khairan minal khutwati allati khattaha." Ya kan? Lebih bagus dia berhenti 100 tahun lamanya daripada dia harus melangkah dengan langkahnya. Dan diriwayatkan juga di dalam oleh Al-Imam Al-Bazzar bahwa yang diinginkan dengan arba'in di sini arba'ina kharifan. Apa itu kharifan? Yakni arba'ina sana. Disebutkan oleh Utsaimin dalam syarahnya. Kata para ulama, apapun penafsirannya, ini adalah bentuk penjelasan akan besarnya dosa orang yang melewati orang yang sholat. Ini hanyalah penjelasan akan besarnya dosa bagi orang yang melewati orang yang sholat. Dan hukum melewati orang yang sholat disebutkan oleh para ulama tidak ada perselisihan akan haramnya. Tidak ada perselisihan akan haramnya. Dinukil oleh Ibn Abdul Bar, Ibn Hazm, Ibn Rajab, dan selainnya dari kalangan para ulama. Bahkan sebahagian ulama ada yang memasukkannya ke dalam kabirah min kabair dzunub, dosa dari dosa-dosa besar. Wal iyad billah. Di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar dan juga Asy-Syaukani rahimahullah. Ini hukumnya. Dan begitu pula disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya. Baik. Ini kesimpulan dari hadis. Kemudian kita lanjut ke dalam hadis berikutnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada salah seorang dari kalian mendirikan salat di atas atau di hadapan sesuatu yang mengantarai dia dengan orang yang lainnya, maksudnya sutra. Kemudian ada salah seorang yang ingin melewatinya,
Maksudnya melewati dia, antara dia dan sutrohnya. Falyadfa'hu fi'il amr. Maka hendaknya dia mendifa'nya. Apa namanya? Menghalaunya. Fa'in abah. Kalau dia tidak mau, falyuqatilhu. Ini subhanallah. Maka hendaknya dia perangi dia. Nanti akan datang apa yang dimaksud dengan al-qital di sini. Fa innama huwa syaitan. Kenapa seberat itu hukumannya? Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, tiada lain yaitu diperumpamakan seperti syaitan. Waliyadzubillah. Baik, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya menunjukkan akan haramnya hukum seseorang melewati orang yang sedang sholat di hadapannya. Bahkan dalam hadis ini jelas ancaman terhadap mereka. Dan dalam ilmu usulul fikih, perbuatan itu, kalau kita mau tahu, karena dalam ilmu usul fikih itu, dalam ilmu berdalil, dalam menetapkan suatu hukum, halal, wajib, sunnah, makruh, haram, ini ada tanda-tandanya. Untuk sesuatu yang haram, di antara tanda yang menunjukkan bahwa dia haram, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau syariat Islam akan menetapkan ancaman bagi mereka. Atau menetapkan celaan bagi mereka. Dan di sini, apa yang ditetapkan? Ancaman. Bahkan ditetapkan pula celaan bagi mereka. Diperumpamakan mereka seperti syaitan. Menunjukkan bahwa perbuatan mereka muharram. Haram dilakukan. Kemudian, dalam hadis ini, khususnya dalam sabda beliau, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh. Kalau ada seorang di antara kalian sholat di hadapan sesuatu yang memperantarainya dengan manusia, menunjukkan syariat, disyariatkannya seseorang yang sholat untuk mengambil sutroh. Paham ini? Mendekat ke sutroh. Nah, ini di antara dalilnya. Nah, sekarang yang perlu kita bahas tentang hukum difa'. Apa hukum bagi orang yang sholat kemudian dilewati oleh seseorang? Dalam hadis ini kata Nabi falyadfa'hu, maka hendaknya dia menghalaunya. Dan kata para ulama, hukum menghalau di sini wajib. Dalilnya jelas, datang dengan fi'il amr dan kaidah usuliyah, al-amr yaqtadi al-wujub. Al-aslu fil amr yaqtadi al-wujub. Asal dari perintah dalam suatu dalil atau nas menunjukkan akan hukum wajib. Yang jadi masalah fa'in abah, kalau dia tidak mau, maka bunuhlah. Bahaya ini. Jangan sampai kita halalkan darah kaum muslimin waliyadzubillah. Ya kan? Disebutkan dalam beberapa syarah. Di antaranya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, yang diinginkan dengan al-qatl di sini yaitu ad-darb, dengan memukulnya atau menepuknya seperti itu. Imma fi sadri, di dadanya, mungkin kita halau dia, ya kan? Atau ma asbaha, apa yang semisal dengannya. Ya kan? Dan di sebagian syarah dikatakan, atau Ibnu Utsaimin masih lanjutannya, dan perintah ini diikat dengan suatu syarat. Kalau misalkan perbuatan tersebut tidak menyibukkan orang yang sholat. Contoh misalkan ada orang awam, dan saya pernah terjadi awam. Saya sholat sunnah, di belakang orang yang sedang duduk ada orang lewat. Saya tahan, tetap jalan. Saya tahan, tetap jalan. Saya tahan ketiga kali, dia salami saya, baru jalan. Nah ini kalau sudah seperti ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini tidak perlu lagi dilakukan. Sudah lewat dari kewajiban kita. Pahami? Ya, ada pun bagi orang yang lewat, ya kalau memang dia jahil, ya semoga Allah ampuni. Tapi kalau tidak, ya dia berdosa. Pahami? Kadang-kadang orang seperti itu. Mungkin terjadi bagi antum. Saya disalami saya. Lagi sholat disalami. La ilaha illallah. Hampir ketawa saya itu hari. Subhanallah. Jadi yang diinginkan sekali lagi dengan qatl di sini, itu intinya ad-difa'. Bagaimana kita menghalaunya. Dan juga di sini ditunjukkan bahwa
menghalau sesuatu yang mengganggu kita itu dengan ashal fal ashal, dengan cara yang lebih mudah, kemudian yang mudah berikutnya. Maksudnya apa? Kita itu menghalau sesuatu yang membahayakan kita, ya kan, mengkhawatirkan kita, atau misalkan merusak ibadah kita, atau apapun itu dengan pelan-pelan, ya kan? Jangan karena ada orang lewat langsung, lah, pelan-pelan, ya, langsung dikasih jurus, lah. Nah ini, kenapa? Karena kata Nabi, falyadfa'hu, ya kan, dia tolak dulu, dia halau dulu. Kalau ndak mau, baru didorong kah, ya kan, atau ditepuk kah, ya, paham ini? Dan yang terakhir, alasan kenapa orang yang melewati orang yang sedang sholat itu dilarang. Disebutkan oleh para ulama, karena maqam sholat yang begitu luar biasa. Maqam sholat yang begitu luar biasa. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam mengandung ibadah-ibadah yang mulia. Dari zikir, ibadah lisan, badaniyah, semuanya. Bahkan disebutkan di dalam ayat tentang sholat, Pak, ya, apa dalilnya? Tempat kita baca. La ilaha illallah. Saya lupa lagi. Tentang Allahu Akbar. Saya lupa dalilnya. La ilaha illallah. Banyak dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan sholat dan kedekatan sholat, kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya pada saat sholat. Ya kan? Dan diantaranya hadits Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat di mana kedudukan seorang hamba itu jauh lebih dekat kepada Rabb-nya. Itu di saat dia sholat, khususnya pada saat dia sujud. Dan juga dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan hal tersebut. Oleh karenanya, di dalam sholat, kata Nabi SAW, inna fi sholati la syughli. Sungguhnya dalam sholat terdapat kesibukan yang luar biasa. Karena kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya, bermunajah kepada Allah, maka apapun yang mengganggu dari hal tersebut, itu termasuk dari hal-hal yang memutus ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memutus antara seorang hamba dengan Allah kecuali syaitan. Ya kan? Makanya, dan syaitan yang diinginkan di sini kan kita pahami, syaitan itu tidak hanya dari kalangan jin, juga dari kalangan manusia. Jadi jangan kaget kalau Nabi katakan orang yang melewati orang sholat itu syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syaitan al-ins wal jin. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi ada musuh bagi mereka. Dari kalangan apa? Syaitan, dari kalangan manusia dan jin. Surah An-Nas, dari surat Mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min apa? Min syarril waswasil khannas. Siapa khannas ini? Syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Baik. Kemudian hadits berikutnya, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau pernah berkata, aqbaltu rakiban ala himarin atan. Saya pernah datang dalam keadaan rakiban, mengendarai himarin atan. Himarin atan ini keledai, apalagi namanya, betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztu al-ihtilam. Dan di waktu itu saya sudah melewati usia balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidar. Dalam keadaan pada waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat bersama manusia, mengimami para sahabatnya di Mina. Nabi SAW sedang melakukan safar ila ghairi jidar, tapi beliau sholat itu tanpa pembatas tembok.
atau tidak menghadap ke tembok. Famarartu baina yaday ba'dis shaf. Aku pun lewat di antara shaf-shaf salat. Fanazaltu, kemudian aku pun turun, wa arsaltul atan tarta, dan saya biarkan apa tadi itu? Keledai betina, keledai kadang kita tertukar, keledai, saya sampai sekarang masih ada yang kedelai. Saya biarkan keledaiku berjalan. Wa dakhaltu fi shaf, kemudian aku pun masuk ke dalam shaf. Falam yungkir dzalika alayya ahadun. Dan bersamaan dengan itu tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku. Baik. Hadits ini masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Hukum wajibnya seseorang mengambil sutrah di dalam sholat dan menjelaskan akan tidak bolehnya seseorang lewat di antara orang yang sedang sholat. Adapun dalam hadits ini, tatkala Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi tatkala sholat di Mina dia tidak menghadap ke tembok, para ulama berselisih. Apakah yang diinginkan di sini? Nabi alaihissalam sama sekali tidak pakai sutra atau tidak? Kata para ulama untuk pendapat yang pertama, ini kecil kemungkinan karena Nabi alaihissalam sendiri yang melarang atau yang memerintahkan untuk bersutra dan melarang orang untuk lewat di depan sutranya. Pendapat yang kedua, beliau ingin menyebutkan bahwa Nabi tidak sholat ke tembok, melainkan sholat dengan sutroh yang lain. Dan yang diinginkan dengan Ibnu Abbas di sini, itu hukum melewati shaf selain imam. Paham ini? Apa hukumnya? Ini yang mau dibahas di sini. Dan ini inti dari pembahasan kita. Nah, kata para ulama, ini dalil bahwa sutroh imam, itu sutrohnya makmum. Kenapa? Ibnu Abbas, dan apa dia bilang? Saya lewat di antara sebahagian shaf. Bukan shafnya imam. Pahamin? Menunjukkan bahwa shaf makmum itu dibangun sutrohnya di atas shaf. Di atas shaf imam. Paham tidak ini? Ini penjelasannya. Dan di antara dan dalil atau syahidnya adalah ucapan Ibn Abbas di terakhirnya. Falam yungkir dzalika alayya ahadun. Tidak ada seorang pun. Kata para ulama umum. Ya, nakira fi siyaq an-nafi. Ahadun ini sama dengan falam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahad di sini nakira fi siyaq nafi, dalam konteks penafian. Tidak ada seorang pun sama dengan di sini. Menunjukkan bahwa Nabi pun pada waktu itu tidak mengingkari Ibnu Abbas. Dalilnya mana? Iqrar Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sunnah Nabi SAW terbagi menjadi 3. Sunnah qauliyah, sunnah yang tetap dengan ucapan, sunnah fi'liyah, sunnah yang tetap dengan perbuatan, kadang datang dari ucapan seorang sahabat. Kana Nabi SAW hakada, wa kana hakada, wa kana hakada. Dahulu Nabi begini, dahulu Nabi begitu. Ini apa ini? Ucapan Nabi atau perbuatan? Perbuatan. Yang ketiga, iqrar. Pembiaran Nabi SAW wa adamul inkar. Dan tidak adanya pengingkaran dari beliau. Ini salah satu sunnah yang ditetapkan. Makanya ini apa? Ditetapkan menjadi sunnah. Apanya yang sunnah? Ya maksudnya pembolehan Nabi bagi seseorang yang melewati makmum dalam sholat berjamaah. Dan diantara yang mentakkid ini, apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas, wa ana yauma idin qad nahaztul ihtilam. Dan di waktu itu saya sudah umur balik. Paham ini? Maksudnya, andai kata saya belum balik, ya boleh saja. Saya lewat. Ini kan tidak ada syahidnya berarti. Karena seorang anak ini dimaafkan kalau anak kecil. Orang yang belum balik kan, orang yang lewat di orang sholat, dalam keadaan belum balik, dimaafkan. Nah ini takkid. Pada waktu itu saya sudah balik. Tapi saya lewat di shaf, tidak ada yang melarang saya. Paham ini? Paham tidak? Nah. Baik.
Dan hadits yang berikutnya, ini hadits yang terakhir dari bab ini insyaallah taala. Hadits an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi. Fa idza sajada ghamazani faqabidtu rijlayya wa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma idin laisa fiha masabih." Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau pernah berkata bahwa dahulu aku pernah tidur ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi kedua kakiku berada di kiblat beliau. Fa idza sajada ghamazani, maka pada saat beliau sujud, beliau menyingkirkan kakiku. Ghamazani. Ghamaz apa anunya? Apa terjemahan dari anunya sih ghamazani? Menyentuhku. Maka aku pun, apa kalau qabid itu menekuk ya? Melipat ya, menekuk sama. Maka aku pun menekuk kedua kakiku pada saat beliau sujud, dan pada saat beliau kembali berdiri, aku kembali membentangkannya. Wal buyutu yauma idin, dan rumah kami pada waktu itu tidak ada sama sekali penerang di dalamnya. Baik. Hadits ini ya menunjukkan masih dalam bab tentang hukum melewati orang yang sedang sholat, dan bagi orang yang sholat apa yang wajib baginya jika ada yang menghalangi tempat sujudnya. Nah, ini jelas bahwa tidak bolehnya seseorang menghalangi, apalagi melewati orang yang sedang sholat. Sama seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala kakinya menghalangi tempat sujud beliau, maka beliau memindahkan kakinya. Iya. Beliau memindahkan kakinya, dan juga menunjukkan akan wajibnya seseorang yang terhalangi tempat sujudnya memindahkan apa yang ada di tempat sujudnya. Ya. Dan memang diwajari ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam hidup dalam keadaan yang terbatas, ya kan, rumah yang begitu kecil. Jadi memang wajar di waktu itu kalau Aisyah ya tidur dalam posisi seperti ini, ya kan, tidur dalam posisi seperti ini. Dan ini juga rukhsah ya bagi misalkan orang yang seperti keadaannya beliau, rumah sempit, tidak ada lagi tempat tidur. Ya memang mungkin kalau kita tidur, mau tidak mau kita harus sentuh di tempat sujud, ya kita halau dengan seadanya. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dan juga di sini bolehnya seseorang tidur di hadapan orang yang sholat. Ya. Karena kan ada orang biasa banyak tahayulnya. Ya. Jangan tidur di hadapan orang sholat. Tidak boleh katanya. Nah, ini menunjukkan akan bolehnya. Menunjukkan akan bolehnya. Yang jelas ada sutroh bagi seorang yang sholat. Kan ada sutroh bagi seorang yang sholat. Kemudian juga hanya saja dalam pembahasan ini para ulama tetap mengikat dengan syarat kalau itu tidak mengganggu. Ya karena misalkan ada suami ya kemudian istrinya tidur di depannya, nah tidak bisa fokus sholat, lebih bagus pindah saja. Ya kan? Karena ingat sholat itu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Tali hubungan antara, tali yang paling erat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga sebagian ulama yang berpendapat akan tidak batalnya wudu dengan menyentuh wanita, ini dalilnya salah satunya. Karena andai kata menyentuh wanita mutlak membatalkan wudu, ya maka pasti Nabi SAW akan membatalkan sholatnya. Dan dalam hadis ini Nabi tidak membatalkan sholatnya. Baik, untuk menutup pembahasan ini, ada beberapa masalah yang berkaitan disebutkan oleh para syurah. Masalah yang masyhur tentang berapa kadar tingginya sutra. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya pada perang Tabuk tentang sutra seorang yang sholat. Faqal, Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, kamu akharatir rajul awir rahal, seperti kaki tunggangan. Muakharati ar-rahal,
Baik. Akhrajahu Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kaki tunggangan pada waktu itu apa? Unta atau kuda. Seperti itu tingginya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja yang menjadi masalah, para ulama berselisih tentang kadar muakharat ar-rahli. Berapa kadarnya? Berapa meter kah? Senti kah? Ini yang jadi masalah. Para ulama berselisih menjadi beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan bahwa kadarnya qadar dira'. Apa dira' ini? Hasta, begini. Dira'. Dan ini pendapat dari Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan dia setinggi 1/3 dira' atau 2/3 dira'. Apa? 2/3 dira'. Jadi kalau ini dira', 2/3-nya. Atau kata para ulama, azmud dira', tulangnya di lengan. Mana tulangnya? Antara sini dengan sini. Siku dengan ini. Bagaimana? Pahamin? Jadi 2/3-nya. Wal aqrab. Dan ini pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat. Dan yang paling dekatnya apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Ya kan? Yaitu tidak ada batasan dan tidak ada batasan dalam hal ini. Yang jelas ada tanda yang menjadi tanda bagi seorang yang sholat dan bagi orang yang melihatnya untuk tidak lewat di depannya. Karena namanya tunggangan juga berbeda-beda tingginya. Kadang ada tunggangan yang tinggi, ada yang rendah. Paham ini? Dan saya juga ingat satu masalah yang pernah disebutkan oleh guru kami di Yaman tentang apakah wajib sutra itu tertutup atau boleh dengan yang berlubang. Paham ini? Contoh, apakah harus kita sutra itu seperti ini? Kaki meja misalkan. Atau boleh kalau di antaranya meja. Itu kan lubang itu. Paham tidak? Itu salah satu yang dibahas. Dan fatwa dari guru kami, Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah, beliau mengatakan tidak masalah mau dia berlubang atau tidak. Mau dia berlubang atau tidak. Ya walaupun memang ada hadits yang datang bahwa Nabi SAW bersabda, ketika ada seorang dari kalian hendak sholat, maka hendaknya dia sholat di atas anak panah. Maksudnya ditancapkan anak panah, dia sholat di situ. Kata para ulama ini menunjukkan akan wajibnya, ya kan? Dia tidak berlubang. Tapi di hadits yang lainnya, kadang Nabi SAW itu sholat di antara kaki tunggangannya. Dan banyak riwayat yang menjelaskan akan hal itu. Yang jelas kata para ulama ada tanda yang menjadi tanda bagi orang yang lewat bahwa orang yang ingin dia lewati sedang sholat. Ya kan? Ya walaupun sebagian ulama ada yang mentakdirnya sebagai di roh seperti ini. 1 hasta atau 2/3. Bahkan ya, ada sebagian ulama ya, yaitu diantaranya Qatadah dari kalangan para sahabat mengatakan shibr. Apa shibr? Jengkal. Jadi intinya para orang berselisih, yang jelas ada tanda. Ini kan dan sutra-sutra yang ada di sini itu bagus. Mana itu yang ada meja-meja atau itu sudah cukup. Kadang juga ada orang pakai tasnya, ya kan? Itu sudah cukup insyaallah taala. Baik, dan juga masalah yang sempat saya dengarkan itu dari guru kita Ustaz Ubay hafizahullah. Dia bilang bagaimana kalau ada orang yang menjadikan sutra itu orang yang duduk sholat di depannya atau duduk berzikir di depannya. Kemudian di pertengahan sholat orang itu pergi. Apakah wajib kita maju atau bagaimana? Ya kan? Kata beliau enggak. Kata beliau tidak perlu maju. Kan? Ya sebagian ulama mengharuskan dia maju. Tapi kalau tidak ada masyarakat.
Masalahnya sekarang, kalau antum ambil orang duduk di sana, pindah itu orang, antum mau lari sampai depan sini, masyakkah, bisa membatalkan sholat. Pahamin? Yang kedua, perintah untuk mengambil sutra itu perintah di awal, bukan di pertengahan. Apa kata Nabi? Kalau salah seorang di antara kalian ingin sholat, maka apa? Sholatlah dengan sutra. Ingin sholat di awal. Kalau sudah pergi, sudah. Lagi pula orang yang lewat, dia pasti tahu di mana batasan tempat sujud. Ya kan? Sekarang kalau saya sholat di sini, tidak mungkin saya sujud di antum sana ke belakang. Pahamin? Nah, itu sudah ditandai. Ya kan? Itu beberapa masalah yang mungkin menjadi penutup dari pembahasan bab ini. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.